Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'd. Taib. Perhatikan bukunya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Man Hudzaifah? Sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman adalah pemegang rahasia Nabi. Seluruh rahasia dicatat di tangan Hudzaifah ibn al-Yaman. Sampai nama-nama orang-orang munafik itu ada pada catatannya, dan tidak ada seorang pun sahabat yang tahu kecuali beliau. Sehingga suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman ini, apakah aku termasuk di dalamnya? Maksudnya, apakah aku termasuk orang munafik dalam catatan wahai Hudzaifah? Kemudian Hudzaifah mengatakan tidak. Artinya beliau adalah sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan pula makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana-bejana tersebut lahum, untuk mereka orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan untuk kalian, fil akhirati, di akhirat ini. Lihat ikhwatu fiddin, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesederhanaan kepada kaum muslimin, mengajarkan kesederhanaan kepada umatnya. Nabi melarang kita bermegah-megahan, sehingga Rasul mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, sesungguhnya bejana-bejana emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kalian di akhirat. Makanya ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an setelah mengalahkan negeri Persia dengan kemenangan mutlak, dan ini merupakan misdaq sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua negara adidaya akan jatuh ke tangan kaum muslimin ketika itu. Pertama negeri Persia, dan yang kedua Romawi, Rum. Negeri Persia jatuh kepada kaum muslimin di zaman Khalifah Umar. Umar berhasil menaklukkan Persia dan merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Nasrani. Ketika itu Raja Persia
yang memegang kunci Baitul Maqdis menginginkan agar kunci itu langsung diambil oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun bergegas berangkat dari Madinah dengan pasukannya untuk mengambil kunci tersebut. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hendak menjumpai Raja Nasrani, ketika itu dikawal oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang kelak di zaman Umar beliau diangkat menjadi panglima menggantikan Khalid ibn Walid, karena Khalid ibn Walid dipecat oleh Umar. Alasannya karena setiap peperangan yang dipimpin Khalid selalu menang, sehingga Umar dikhawatirkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya akan ketergantungan kepada Khalid dalam peperangan. Yang harusnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dikhawatirkan tawakal mereka kepada Khalid. Maka kemudian dipecatlah Khalid dan digantikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lah Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini berangkat bersama Umar hendak mengambil kunci dari tangan Raja Persia, dari tangan Raja Nasrani yang sebelumnya menguasai Baitul Maqdis. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu berpenampilan sederhana, pakaiannya sangat lusuh, sehingga tidak bisa dibedakan mana Amirul Mukminin, mana rakyat biasa. Karena Umar sangat sederhana orangnya. Sehingga Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika itu menginginkan agar Umar berpenampilan agak cantik, layaknya seorang Amirul Mukminin, seorang raja akan bertemu dengan raja, supaya dia dihargai, dihormati. Itu asumsi dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi Umar mengatakan bahwa kemuliaan bukan ada pada pakaian. Apa kata Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, wa man yabtagil izzata bi ghairi ma a'azzanallahu ta'ala adhallanallahu azza wa jalla. Kata Amirul Mukminin, wahai Abu Ubaidah, kita ini kaum yang Allah hargai dan muliakan dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, di luar daripada apa yang Allah muliakan kepada kita, Allah pasti hinakan dia. Artinya di sini kemuliaan bukan ada pada pakaian, kemuliaan bukan ada pada pangkat, jabatan ataupun kepemimpinan, tapi kemuliaan ada pada firman Allah Azza wa Jal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikehendaki Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Sehingga akhlak yang dicerminkan Umar ini juga tercermin kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Banyak orang yang tidak tahu siapa Abu Ubaidah, dia hanya dikenal namanya tapi nggak tahu orangnya, karena pakaiannya biasa-biasa saja, tidak layaknya seorang pemimpin perang. Dia baru memunculkan diri kalau sudah ada peperangan, baru kemudian tampil di depan. Tapi kalau selesai peperangan, rakyatnya seperti rakyat biasa, bukan seperti jenderal. Ya. Dan itulah para sahabat Nabi SAW. Makanya ketika Salmanul Farisi radhiyallahu an menjelang wafatnya, ketika itu berdialog dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika itu Salman menangis, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas melihat menangisnya Salman Al-Farisi detik-detik wafatnya beliau ketika sakit keras. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Salman, "Ya Salman, alasta tashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'alta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada." Wahai Salman, bukankah engkau lama bersahabat dengan Rasul? Engkau ini sahabat Nabi. Orang belum masuk Islam, orang Arab belum masuk Islam, kau sudah masuk Islam. Dan Salman bukan orang Arab, dia orang Persia. Justru orang yang awal-awal masuk Islam itu jarang orang Arab, rata-rata orang asing. Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, Bilal bin Rabah dari Habasyah Ethiopia,
Salman Al-Farisi dari mana? Persia. Semua orang-orang asing. Ini as-sabiqun al-awwalun. Ya. Salman ini orang yang pertama-tama masuk Islam bersama Rasul. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat menangisnya Salman, dia merasa khawatir. Bukankah engkau banyak keutamaan gitu? Ketika Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki Abu Jahal untuk masuk Islam, maka Allah ganti dengan Salmanul Farisi. Sehingga Sa'ad mengingatkan, alasta tashaba Rasulullah, bukankah engkau sahabat Rasul wahai Salman? Dan bukankah engkau telah berbuat begini, begitu, begini bersama Nabi? Apa yang kau khawatirkan? Maka Salmanul Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fa inni ara anni qad ta'addaitu ahdahu. Wahai Sa'ad, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah membuat janji kepadaku, dan aku memandang bahwa aku telah gagal untuk memegang janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat aku menangis. Dulu Nabi pernah berjanji kepadaku dan aku tidak bisa memegang janjinya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas merasa khawatir ketika itu. Ya, jangan-jangan janji yang diberikan kepada Salman juga janji yang diberikan kepada dia. Makanya kemudian Sa'ad mendesak, ma'ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Salman. Lalu apa yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anda wahai Salman? Maka Salmanul Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, innahu sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya annahu yakfi ahadukum mithla zadir raqib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepadaku agar hendaklah salah seorang di antara kalian wahai sahabatku, ketika mencari kekayaan, cukuplah kekayaan itu seperti bekal seorang musafir. Sementara kata Salman, kekayaan yang kumiliki melebihi apa yang dijanjikan Rasul kepadaku. Padahal ikhwan, dalam riwayat Ibnu Hibban, tidaklah Salman meninggal kecuali dia membawa beberapa dirham. Ya, tapi dia merasa bahwa itu sudah banyak gitu. Makanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah apabila dia melihat kuda-kudanya, dia suka mengoleksi kuda karena dia ahli kuda, ahli perang. Abu Ubaidah ini dia terkenal ahli kuda. Ya, apabila dia melihat kuda-kudanya yang ditambatkan depan rumahnya, dia sedih gitu. Maksudnya kebanyakan kuda seperti ini, karena dia telah mengingkari janji Rasul bahwa Rasul SAW mengingatkan para sahabatnya agar zuhud dengan dunia. Dan itulah para sahabat. Bukan berarti kaya salah, tidak. Dan bukan berarti zuhud harus miskin, tidak. Tetapi taruhlah kekayaan itu jangan dalam hati, tapi dalam tangan, sehingga ketika kekayaan itu hilang kita tidak sakit hati. Ya. Karena ada orang yang menaruh kekayaan itu dalam hati. Apabila dompetnya hilang, padahal isinya mungkin 100.000, dia masih punya beberapa juta di rumahnya, seolah-olah kiamat dunia ini. Ya. Aduh, habis uang saya. Ya. Artinya apa? Dia merasa kehilangan dan dipikirkan sampai stroke. Ya. Terkadang seperti itu manusia. Karena ketika hati dimasukkan ke dalam, ketika kekayaan dimasukkan ke dalam hati, maka hilangnya akan sakit hati. Dan itu bukan orang zuhud. Ya. Taib ikhwatu fiddin yang dimuliakan, kita bicara fikihnya di sini. Nabi SAW melarang kita minum dari bejana emas dan perak. Tentang hukum makan dan minum dari bejana emas dan perak, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, qala ashabuna, berkata ashabuna, maksudnya kami para madhab Syafi'i, in aqada al-ijma' ala tahrimil aqli wasyurbi wasairil isti'malati fi ina'i dhahabin aw fiddatin
illa ma hukiya an Daud fi tahrimi syurbi faqat. Menurut kawan-kawan kami madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, telah tegak ijma, kesepakatan para ulama tentang haramnya makan dan minum dan menggunakan seluruh sairul isti'malah, maksudnya seluruh penggunaan selain makan dan minum di dalam bejana emas dan perak haram. Apakah jam dinding terbuat dari emas, kipas angin terbuat dari emas, apapun yang digunakan haram, kata madhab Syafi'i. Bukan hanya makan dan minum, akan tapi ada pertentangan dari Daud Al-Zahiri mengatakan bahwa haramnya itu hanya pada minum saja, adapun selainnya boleh. Akan tetapi pendapat ini lemah, dan pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah pendapat yang sangat kuat, sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi penggunaan emas bukan hanya sebatas makan dan minum, ya, tetapi juga jam dinding dari emas, beli lemari dari emas, beli kulkas dari emas, walaupun nggak ada umpamanya kan, ya. Kalau kulkas emas, besok maling datang, ya. Jadi semua bukan hanya makan minum, dan itu pendapat yang kuat. Nanti kita akan jelaskan kenapa alasannya diharamkan. Taib, tentang selain makan dan minum memang terjadi pertentangan para ulama. Apakah selain makan dan minum juga haram sebagaimana makan dan minum? Maka mayoritas para ulama, dhahabal jumhur, pendapat mayoritas para ulama, ila tahrimi isti'malihima fi ghairil aqli wasyurbi, tentang haramnya menggunakan emas dan perak walaupun bukan untuk makan dan minum, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, fil hadithi tahrimu isti'mali awani dhahabi wal fiddah fil aqli wasyurbi wa yalhaqu bihima ma fi ma'nahuma. Kata Imam Qurtubi memperkuat pendapat mayoritas para ulama, dalam hadis yang kita baca ini, kata beliau, adanya hukum haram menggunakan bejana-bejana emas dan perak dalam makan dan minum, atau mencakup yang semakna dengan makan dan minum, seperti umpamanya alat celak gitu kan, untuk perempuan dari emas, ya, tidak boleh. Apalagi digunakan untuk hal-hal yang haram, ya, buat merokok cerutunya dari emas gitu, rokoknya sudah haram, cerutunya lagi kan itu. Khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam San'ani juga mengatakan dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-qail bi adami tahrimi ghairil aqli wasyurbi. Tetapi Imam San'ani membantah perkataan Imam Qurtubi dengan mengatakan yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak haramnya menggunakan emas dan perak selain makan dan minum. Alasannya karena tidak ada nas. Nas itu bicara makan dan minum. Adapun qiyas memerlukan dalil. Mereka mengatakan qiyas kepada selain makan dan minum adalah qiyas batil. Dan itu juga disebutkan Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Akan tapi Al-Imam Ibn Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti', Syekh Utsaimin mengatakan, was-sahih, adapun yang benar, kata beliau, annal ittikhadha wal isti'mala fi ghairil aqli wasyurbi laisa biharamin lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syai'in makhsusin wa huwa al-aql wasyurbu walau kana al-muharram ghairahuma lakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ablagha an-nasa wa bayyanahum fil kalam la yakhussu syai'an duna syai'in. Akan tapi yang benar, kata Syekh Utsaimin,
bahwa mengambil atau menggunakan emas dan perak selain makan dan minum tidak haram. Karena Nabi SAW melarang dari sesuatu yang dikhususkan, yakni makan dan minum saja. Seandainya haramnya itu umum, mencakup selain makan dan minum, tentu Rasul akan menyampaikan kepada manusia, menjelaskan kepada mereka dengan gamblang, tidak mengkhususkan sebagian dan mengumumkan yang lainnya. Dan ini kata Syekh Utsaimin adalah pendapat yang kuat berdasarkan nas Al-Quran. Wallahu a'lam. Taib. Sekarang masalah, bagaimana kalau seseorang berwudu menggunakan bejana emas dan perak, sah nggak wudunya? Umpamanya antum punya ember terbuat dari emas. Kalau embernya emas berarti kasurnya juga emas. Dan antum juga emas ya. 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 Siapa orang Jawa di sini? Ya. Taib ikhwah fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi seandainya ada bejana yang terbuat dari emas, kemudian antum berwudu di situ, bagaimana wudunya? Sah enggak? Maka terjadi perselisihan para ulama tentang masalah sah dan tidaknya wudu di bejana yang terbuat dari emas. Pendapat jumhur mayoritas para ulama mengatakan ila sihhatil wudu ma'al ithmi. Sah wudunya tapi berdosa. Sah wudunya tapi berdosa. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat ahlu zahir dan satu riwayat daripada pendapat Ahmad bin Hanbal, ila annahu la yasih, wudunya tidak sah. Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama mayoritas ulama, wudunya sah akan tapi berdosa. Kenapa? Karena larangan menggunakan bejana emas tidak ada kaitannya dengan wudu, tapi dengan makan dan minum. Tapi menggunakannya haram. Ya, makanya keharamannya itu tidak masuk ke zat wudu. Seperti begini, saya contohkan. Sholat menggunakan pakaian curian, ya kan? Dengan sholat tidak menggunakan pakaian sehelai pun, itu beda. Antum sholat, yang satu nggak mau pakai pakaian, alasannya apa? Karena pakaiannya nyuri. Saya lepas saja, ini kan pakaian saya hasil nyuri, saya lepas. Kemudian sholat. Kawannya yang sama-sama nyuri, daripada telanjang, saya pakai pakaian. Yang satu sholat sambil telanjang, yang satu pakai pakaian tapi hasil curian. Kira-kira dengan sholat keduanya, mana yang baik? Yang telanjang tapi nggak nyuri, atau yang pakai baju tapi nyuri? Sah nggak sholatnya? Yang telanjang nggak sah. Kenapa nggak sah? Nggak menutup aurat. Artinya larangannya masuk ke dalam sholat, membatalkan sholat. Tapi kalau satunya ini dia pakai pakaian tapi hasil nyuri, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena mencuri bukan pembatal sholat, kecuali lagi sholat nyuri. Lagi sholat, itu lain lagi, batal sholatnya. Tapi kalau nyurinya di tempat lain, habis nyuri kemudian sholat, nggak ada kaitan sholat dengan nyuri, karena bukan pembatal sholat, itu mencuri. Paham ya? Seperti itulah, kalau larangan di luar daripada ibadah nggak membatalkan ibadah, tapi kalau larangan masuk kepada ibadah maka membatalkan ibadah. Nanti akan dipelajari dalam usul fikih namanya. Taib. Kemudian sekarang apa sih alasannya? Kenapa syariat ini mengharamkan menggunakan emas dan perak, digunakan untuk piring, sendok, gelas, termos, kulkas dan yang lainnya digunakan dari emas? Kenapa tidak boleh?
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, salah satu murid terbaik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengarang satu buku yang ditulis oleh murid-muridnya tanpa duduk di perpustakaan. Dia berangkat dari desanya menuju Mekah untuk haji. Sepanjang jalan bersama murid-muridnya ditanya, "Syekh, apa hukumnya ini?" Kata Syekh, "Ini ditulis." "Apa hukumnya ini, Syekh?" "Ini ditulis." Akhirnya tanya jawab antara guru dan murid itu menjadi sebuah buku yang hebat, yang tebal, yang berjilid, yang fenomenal. Dia jawab sambil naik unta, ya kan? Bukunya apa? Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu ditulis ketika haji itu, sambil di atas untanya. Muridnya nanya, dijawab, muridnya nulis. Akhirnya dikumpulkan tulisan muridnya. Akhirnya jadi satu kitab yang sangat tebal, berjilid, Zadul Ma'ad. Itulah para ulama, ilmunya di luar kepala, sama dengan kita di luar kepala. Ya, kalau di luar kepala ulama langsung menjawab. Kalau kita di luar kepala itu ngeblank. Apain? Ya. Lah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Zadul Ma'ad bahwa ilatnya, kenapa alasannya diharamkan, karena tadiqun nuqud, dikhawatirkan nanti pabrik duitnya kurang. Kalau emasnya dipakai piring, dipakai gelas, nanti kalau orang mau buat uang dirham emas, nggak ada emasnya, nanti tukar menukar pakai gelas, nanti nggak pakai duit lagi, bahannya kurang. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, alasannya adalah al-fakhr wal khuyala. Dikhawatirkan itu menjadikan sebab bermegah-megahan dalam urusan dunia dan mengakibatkan kesombongan. Alasan yang ketiga, kasru qulubil fuqara wal masakin, bisa menyakiti hati orang miskin, bisa menyakiti para fakir dan miskin. Kenapa nggak dikasihkan orang fakir saja, dijual satu piring bagikan gitu ya. Tiga alasan ini kemudian kenapa diharamkan tidak boleh makan dan dari bejana emas dan perak. Makanya salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika orang-orang kaya menyakiti hati orang-orang miskin. Salah satunya seperti ini, hati orang miskin tersakiti dengan sebab masalah ini. Ini diantara kenapa syariat Islam melarang tentang hal ini. Wallahu a'lam. Saya ada kajian di luar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum.